Matematika nggak ada ya teman-teman. Jadi kalian yang emang nggak suka matematika, cocok banget nih komunikasi buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang PTN. Perkenalkan nih, nama aku Vela Amelia Oviana, mahasiswa Institut Pertanian Bogor, jurusan Komunikasi, Fakultas Sekolah Vokasi. Nah, buat kalian nih yang belum paham vokasi, apa sih Kak vokasi itu? Aku jelasin dikit ya. Vokasi adalah program pendidikan diploma yang ada di IPB. Nah, vokasi IPB sendiri ada 17 prodi nih teman-teman. Kebetulan aku ada di prodi komunikasi. Selanjutnya untuk masuk ke sekolah vokasi IPB ada 3 jalur nih teman-teman. Yang pertama jalur undangan atau jalur USMI tanpa tes, dan yang kedua ada jalur reguler atau UTMBK melalui tes tulis, dan yang ketiga ada jalur beasiswa utusan daerah atau BUD. Kebetulan aku sendiri melalui jalur USMI atau jalur rapot nih teman-teman. Alasan aku memilih prodi komunikasi sendiri adalah memang dari kecil nih teman-teman, aku udah hobi banget ngomong di depan publik. Dan aku emang suka banget mempelajari bidang public speaking. Dan memang dari SMA aku suka banget pelajaran sosiologi. Aku suka komunikasi dengan banyak orang, bersosialisasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Dan aku suka hal-hal yang berbau dengan public speaking tentunya. Dan aku memilih prodi komunikasi ini memang aku ingin meningkatkan skill aku nih dalam bidang public speaking. Aku ingin mempelajari lebih dalam tentang public speaking dan aku berkeinginan menjadi public speaker yang baik tentunya. Dan di komunikasi IPB sendiri nih teman-teman, komunikasi berakreditasikan B. Dan kuliah di sekolah vokasi IPB sendiri itu UKT-nya 6 juta nih teman-teman. Memang sistemnya seperti biaya operasional, jadi memang semuanya dipukul rata 6 juta semua jurusan tadi ya. Untuk biaya hidup sendiri, karena emang aku sekarang semester 2 dan sedang pandemi COVID-19, aku belum pernah nih teman-teman kuliah offline. Jadi aku belum tahu kisaran kuliah offline di sana itu budgetnya berapa untuk biaya hidupnya. Tapi bisa banget kok teman-teman atasi dengan hidup hemat di sana, seperti memasak di kosan bersama teman-teman atau memilih kontrakan daripada kos yang lebih murah seperti itu. Dan ada kalau dari kakak tingkat gitu ya teman-teman, biasanya uang itu habis di fotokopi, terus print dan tugas-tugas yang lainnya. Dan kalau vokasi sendiri, vokasi ini memang 30%-nya materi, 70%-nya adalah praktik, kebanyakan praktik, jadi membuat laporan seperti itu. Dan kebetulan aku online kan teman-teman, jadi laporannya adalah berbentuk soft file nih yang dikirim secara online. Jadi memang selama kuliah ini nol budgeting nih yang aku keluarkan ketika kuliah. Nah, selanjutnya materi kuliah apa saja sih Kak yang didapat di komunikasi sekolah vokasi IPB nih? Banyak banget teman-teman, ada banyak banget mata kuliah, dan di 2 semester ini aku mendapatkan banyak mata kuliah sekaligus pengalaman nih yang luar biasa. Dan mungkin di semester 1 nih teman-teman, kalian akan diberikan mata kuliah yang karena memang basic kita pertanian ya IPB nih. Jadi kalian diberikan mata kuliah yang berbau unsur-unsur pertaniannya seperti pengantar agroindustri. Dan juga untuk 2 semester ini memang kita mempelajari mata kuliah yang basic seperti umumnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan agama, PPKN, dan matematika nggak ada ya teman-teman. Jadi kalian yang emang nggak suka matematika, cocok banget nih komunikasi buat kalian. Dan untuk mata kuliah lainnya ada komunikasi antar pribadi, komunikasi antar budaya,
komunikasi efektif, komunikasi kelompok, dan juga masih banyak yang lainnya nih teman-teman. Kalian juga ada retorika, event organizer, dan masih banyak yang lainnya. Nah terus nih yang jadi pertanyaan, sekolah vokasi IPB susah nggak sih Kak dapat nilainya? Gampang banget nih teman-teman. Aku kemarin di semester 1 dapat IP 3,83 nih. Ada juga nih temanku yang langsung IP-nya 4 nih. Tapi bingung juga kan gimana cara naikinnya kalau udah over gitu. Nah kalau perfect malah kita bingung. Tapi kalau udah nilainya IP tinggi, kita juga perlu ekstra nih teman-teman mempertahankan dan naikinnya di semester-semester depan. Kita kan di vokasi ada 6 semester ya teman-teman, karena emang IPB sendiri kebanyakan di 3, dan emang kalau di prodi lain itu biasanya IP tertinggi 3,4, 3,5 seperti itu. Dan gak usah khawatir nih, untuk menaikkan IP di komunikasi itu memang gampang banget nih teman-teman. Itu juga aku cari info dari kakak tingkat. Yang penting kita rajin aja kuliahnya dan jangan sampai telat mengumpulkan tugas, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan yang jangka panjang nih ya teman-teman ya. Ada nggak sih Kak gambaran untuk tugas akhirnya? Nah, tugas akhir di sekolah vokasi prodi komunikasi sendiri, dan bukan komunikasi aja ya, yang lainnya nih secara umum, nanti kita itu akan sama aja seperti sarjana di PTN-PTN lainnya. Kita nanti akan menjalankan PKL nih teman-teman di sebuah perusahaan atau instansi. Nah nanti kalian akan membuat sebuah laporan yang di sana menjelaskan apa posisi kalian ketika kalian menjalankan PKL di perusahaan atau instansi tersebut. Apa saja yang kalian kerjakan di sana, dan posisi kalian itu tadi apa kalian akan menjabarkan di dalam laporan tersebut. Ini nih teman-teman topik yang penting nih. Biasanya kita kalau milih program studi ya, kita pasti bimbang nih prospek kerjanya nanti apa ya gitu kan. Dan kalian gak usah bingung nih teman-teman, karena sekolah vokasi IPB ini membuat mahasiswanya siap untuk kerja, membuat mahasiswa memiliki bekal dan pengalaman yang banyak banget, dan bisa buat bekal kalian dan menjadi hal yang lebih di diri kalian nantinya ketika kalian melamar sebuah pekerjaan. Prospek atau lapangan pekerjaan nantinya kalian bisa melamar di media massa cetak dan elektronik seperti koran, majalah, tabloid, televisi, radio, lalu buku, media online, film, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kalian juga bisa melamar di instansi pemerintahan dan swasta di bidang komunikasi dan informasi nih teman-teman. Dan juga kalian bisa berwirausaha nih di bisnis komunikasi. Nah, kalau berbicara tentang kesan selama kuliah di prodi komunikasi SVIPB ini banyak banget ya teman-teman, karena pengalaman yang aku dapat pun emang banyak dan keren-keren abis. Karena memang prodi komunikasi ini adalah prodi yang asik banget. Kita itu nggak dibuat pusing sama tugas-tugas seperti SMA, tapi dibuat pusing oleh project-project prodinya gitu. Setiap mata kuliahnya tuh punya tugas yang bener-bener wow, seperti bikin webinar dan membuat video film seperti itu nih teman-teman. Yang terakhir nih teman-teman, pesan aku buat kamu semua yang mau gabung dengan aku di prodi komunikasi sekolah vokasi IPB. Yang pertama, kalian nih harus cari tahu dulu informasi secara lengkap dan detail mengenai jurusan, prospek pekerjaan, dan juga kampus yang ingin kalian daftar nantinya. Dan yang kedua, kalian harus singkirkan pikiran mengenai komunikasi hanya untuk mereka yang jago public speaking. Salah besar ya teman-teman. Ketika kalian ingin
daftar di Prodi Komunikasi SVIPB, kalian harus punya niat yang besar nih. Yang utama adalah niat dan minat untuk belajar dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa memanfaatkan dan memaksimalkan belajar kalian ketika menuntut ilmu di Sekolah Vokasi IPB. Dan yang ketiga, jangan lupa kalian berdoa dan meminta restu kedua orang tua. Oke teman-teman, aku rasa itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Aku minta maaf banget kalau ada kesalahan dari yang aku sampaikan tadi. Dan semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga kalian bisa mendapatkan PTN impian kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.